Pengalaman tidak mengenakan KPR di salah satu bank swasta. Oke, jadi ini gue mau disclaimer dulu sebelumnya. Ini gue nggak pintar untuk mengurutkan cerita. Gue nggak pintar banget untuk ngurutin cerita. Jadi kalau misalnya selama cerita ini ada cerita yang menurut kalian menclok-menclok atau ceritanya gimana, minta maaf dulu sebelumnya. Harap dimaklumi ya guys. Ini gue udah berusaha untuk ngerangkai semuanya sesuai urutan. Tapi kalau ada yang tidak berurut, gue minta maaf. Jadi gue mau ceritain dulu garis besarnya. Sekitar 10 tahunan lalu, keluarga gue ambil satu properti berupa ruko 4 lantai, 3,5 atau 4 lantai lah sebutannya, melalui KPR di salah satu bank swasta. Nah, menginjak tahun kesekian, gue lupa tahun keberapa, tapi seingat gue, antara 2018, 2019, 2020, kita udah ngerasa kesulitan tuh, karena cicilannya cukup besar, sekitar 37 juta per bulan. Terus, namanya kita orang jualan ya guys ya, kadang pendapatan tuh nggak stabil, bisa lebih banyak dari sebelumnya, bisa lebih sedikit dari sebelumnya, itu parah, apalagi semenjak COVID. Nah, saat COVID itu, pihak pihak pemerintah ngasih kita keringanan berupa mengajukan relaksasi ke bank, dan gue mencoba itu. Kami mengajukan relaksasi ke bank yang seharusnya cicilan nyokap gue 37 juta per bulan menjadi 10 juta per bulan. Jauh nih memang, tapi mau gimana nih, yang penting kita bisa bayar ya kan. Nah, di tahun 2021, itu pokoknya 2020 deh gue ingetnya, gue lupa pokoknya 2020 2021, soalnya gue ngajuin relaksasi 2 kali. Di 2021 kami memperpanjang relaksasinya menjadi 10 juta juga, dan di tahun berikutnya, ini pihak bank ngerasa udah mulai stabil nih harusnya, udah nggak usah relaksasi lagi. Nah, itu kebetulan, alhamdulillahnya, saat itu usaha gue naik, ya kan. Nah, di tahun 2022, mereka ngasih gue kertas gitu, yang berisi jumlah yang harus gue bayar dari Juli 2022 sampai Juni 2028. Cicilannya itu berundak gitu ya guys, dari Juli 2028 ke Juni 2023, sorry, Juli 2022 sampai Juni 2023 pembayaran cicilan harus 15 juta per bulan. Oke, di Juli 2023 sampai Juni 2024 pembayaran cicilan harus 25 juta per bulan. Lanjut, di 2024 Juli sampai Juni 2028 pembayaran cicilan 37 juta, dan kalau nggak salah di tahun depan tahun berapa ya, 2026, jadi 38 juta per bulan. Saat pengajuan itu, gue udah ngerasa nih, gue akan ngerasa keberatan di 2024 sampai 2028. Kalaupun 25 juta aja sebenarnya gue udah ngerasa berat, karena sejujurnya, walaupun ini KPR atas nama nyokap gue, yang membayar dari 2020 relaksasi itu gue. Semua usaha hasil usaha gue kasih ke situ. Oke. Tapi ternyata di 2024 gue benar-benar nggak sanggup untuk ngebayar, karena dia udah terlalu gede guys. Itu di saat 25 juta gue udah nggak sanggup bayar tuh. Di 25 juta di bulan keberapa gitu, gue udah ngerasa nggak sanggup bayar, karena sampai di saat gue udah benar-benar nggak punya apa-apa lagi untuk bayar. Salahnya gue sih mungkin planning keuangan gue jelek juga ya. Jadi di situ gue udah, tabungan gue udah pakai untuk ngebayarin ini, gue udah nggak bisa lagi bayarin. Gue di tahap pasrah, berdoa juga pastinya, udah di tahap pasrah, ya udah apapun yang terjadi aja deh. Gue udah kayak nothing tulus lah. Dari bulan apa tuh gue lupa. Jadi dari situ gue nggak bayar. Terus pikir gue saat itu, kenapa ya kok pihak bank nggak nagih? Kenapa ya, apa bank udah capek kalian nagih ke gue, mau disita kali ya ruko nyokap gue? Gue mikir gitu, pikiran yang bodoh sebenarnya ya. Gue tidak memikirkan aneh-aneh, gue cuma mikir itu kayaknya, karena gue pernah baca hal serupa. Pihak bank ini main ngejual-jualin aja, main menyita terus apa sih, dilelang gitu aja tanpa pemberitahuan ke pemilik. Gue sampai mikir gitu ya, karena track record banknya juga nih pernah kejadian kayak gitu. Terus tapi dari situ gue kayak santai aja, ya udahlah. Gue juga terlalu capek kali ya, karena gue, kalau dibilang sandwich gue udah capek lah mikirin keluarga gue kali ya. Udahlah, bodo amat gitu, urusan kenapa-kenapanya nanti aja. Gue sampai mikir gitu ya, karena gue udah berdoa, di tahap doa gue kok nggak dikabulin ya, sampai gue kayak orang nggak beriman loh. Di tahap gue, kok gini banget ya, kok Allah nggak kabulin doa gue. Setiap gue minta tolong sama temen gue yang umroh, gue pasti minta tolong loh ruko gue kejual gitu, tapi kok nggak kekabul ya. Gue udah sering memikirkan kayak gitu. Tapi ya udah, seiring berjalannya waktu, beberapa kayaknya dari Desember atau Januari, atau pokoknya ya beberapa bulan terakhir, ada kiriman surat, bukan ke alamat tempat tinggal nyokap gue sekarang ya, bukan ruko yang sekarang ya, ke alamat lain. Kan alamatnya nyokap gue udah gak tinggal di situ dong, itu tempat saudara gue. Itu kita dapat surat yang isinya mutasi gitu loh, si saldo segini ditarik segini. Loh, gue mikir duit dari mana ya. Itu pertama yang nanti akan gue ceritain selanjutnya. Tapi ya udah, karena lagi-lagi ini semua urusan harus gue yang ngurus, gue bodo amat gitu loh. Karena gue tipikalnya gampang banget stres, gue capek banget kalau harus nambahin beban pikiran gue lagi, sedangkan gue harus tetap nyari duit, harus tetap merilekskan otak gue. Jadi kayak udah bodo amat lah gitu kan. Salahnya gue di situ. Lalu tiba-tiba di bulan Mei ada nih penagihan, jangan lupa ya bayar cicilan, terus 13 juta nominalnya. Bingung dong, katanya adik gue sih, karena adik gue yang bayar ya, ini udah mulai adik gue yang bayar.
ini cicilannya hanya bayar bunga. Oh ya udah, gue udah bodo amat. Sekali lagi gue udah bodo amat sama urusan nyokap gue deh. Gue udah capek, benar-benar udah capek banget, udah malas banget untuk ngurusin urusan-urusan itu. Jadi gue udah serahin aja lah, terserah mau gimana. Salah lagi gue di situ. Di bulan akhir Mei atau awal Juni ada yang mau menyewa ruko gue sini jadi dia mau ngontrak 5 tahun, bayar dulu 2 tahun awal. Dia siap untuk DP saat itu juga. Oke, tapi gue mikir gini, seingat gue di 2022 itu kan gue dapat list cicilan gue tuh bulan ini tuh berapa, bulan ini, tahun ini berapa. Di tahun ini cicilan gue flat 37 juta. Gue pengen kalau dia mau ngontrak itu kan nggak mungkin harganya sama kayak kita cicilan ya guys ya. Misalnya dia kontrak cuma bayar 100 jutaan sekian untuk per tahun, sedangkan cicilan gue 37 juta per bulan, nggak bakal nge-cover untuk 1 tahun. Jadi gue minta tolong ke bank. Kemarin pihak bank tuh sampai ada banyak PIC. Jadi orang yang pertama yang ngehubungin bilang coba hubungin ke si B. Cuma mendengarkan cerita gue, ini begini ya, kita mau ada yang ngontrak. Oke, nanti dialihin ke C, dan di C itu harus ngajuin lagi ke atasannya. Itu prosesnya aja sudah hampir 1 bulan. Gue mau selama proses ngontrak ini yang cuma 100 jutaan per tahun itu, gue pengen setiap bulannya cicilan nyokap gue terbayarkan. Gue nggak mau dia ngontrak tapi nyokap gue nggak kebayar nih cicilannya, ya kan? Otomatis gue harus ngurus ke bank. Selama hampir 1 bulan gue dan yang mau ngontrak itu nunggu, akhirnya ditolak. Oke, gue bilang, gue agak kesel juga, gue bilang nunggu lama-lama ternyata harus ditolak ya. Karena gue capek coy, gue menghubungi 3 orang. Dari A ke B proses 3 hari, dari B ke C entar prosesnya berapa hari lagi, dari si C ini yang prosesin seminggu lebih. Udah hampir sebulan gue nunggu dan harus berakhir kecewa. Lalu gue ditelepon Juni akhir gue ditelepon, ini ada tagihan 13 juta. Gue bilang, tagihan 13 juta tuh apa ya? Bunga aja atau bunga plus pokok? Dia bilang itu bunga plus pokok. Screenshot gue lampirin. Oke, gue mikir, lah kemarin 10 juta gue ditolak, sekarang gue harus bayar 13 juta. Ya udahlah, kalau emang harus bayar 13 juta, gue dealin aja kali ya sama yang ngontrak. Toh bayarnya cuma 13 juta, tapi gue harus tahu dulu. Gue gak mau tergesa-gesa nih. Gue harus tahu dulu 13 juta itu periodenya sampai kapan. Ini kan yang mau ngontrak 5 tahun. Jangan sampai nih, ntar baru kontrak setahun 13 juta selama setahun gue bayar, ntar tahun kedua tiba-tiba 37 juta, matang nih gue, ya kan? Gimana nih? Sedangkan dia mau ngontraknya 5 tahun, gue gak mau dong begitu. Rugi juga di gue. Akhirnya gue nanya, yang nagih itu PICA. Terus gue nanya nih ke PICA, Mbak, saya minta tabel 13 juta itu pembayaran apa? Sampai kapan? Saya butuh tahu. Nggak dibales, gue nggak mungkin diem aja dong. Gue hubungin PIC B, PIC C, tidak ada balasan. Lu tahu yang lucunya apa? PIC B, PIC C bilang, iya kok tabelnya masih sama kayak tabel 2022. Loh, tapi yang saya bayar 13 juta tuh apa kalau tabelnya masih sama? Gue nanya kayak gitu hampir 1 minggu tidak ada jawaban. PIC B ini yang paling baik banget sih, nelfonin gue, ya bu, nanti saya mintain kontak untuk atasannya si PIC C ya. Jadi atasannya si PIC C aja yang ibu hubungin biar lebih cepet. Karena kan ibu juga butuh cepet nih buat ngontrakin. Ini baik banget, PIC B itu baik banget, bener-bener baik. Terus ya udah, gue bilang oke, ya udah boleh. Setelah itu kembali lagi ke PIC D nih. Bayangin ada 4 orang yang gue hubungin ya. PIC D, gue hubungin saat itu juga ketika gue tahu kontaknya. Gue bilang, Pak maaf ini saya mau nanya bla 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 perihal 13 juta itu apa? Itu gue tanya. Nanti ya bu, saya cuti sampai hari Selasa. Oke, hari Selasa gue kontak lagi. Selasa minggu lalu gue kontak lagi. Gue disuruh datang ke kantornya. Di PICB bilang, bu kalau ibu butuh urgent, tolong minta atasannya untuk ketemu aja sama ibu langsung ya, biar nggak usah tektokan di chat lagi. Oke, gue minta itu ketemu. Jadi pas gue cek itu gue minta ketemu, makanya dia minta oke ketemu di hari Rabu ya nanti sama si PIC C sama bawahannya dia ya. Oke, ketika gue datang ke kantornya, gue kaget banget ternyata kan cicilan gue tuh di bulan apa tadi? Cicilan gue di bulan Juli sampai Juni 2025 itu yang tadi gue bilang yang berjenjang dari 15 juta, 25 juta sampai 37 juta. Ternyata yang ditarik adalah 13 juta. Jadi meskipun gue bayar 15 juta, setor 15 juta, setor 25 juta, yang dibayarkan tetaplah 13 juta. Dan itu adalah bunga. Bunganya tidak akan berkurang kalau pokoknya tidak berkurang. Pokoknya tidak berkurang karena mereka yang salah narik. Itu hal yang paling gue kesal sama bank itu. Jadi hutang pokok ke bank itu 1,6 M dari Juli 2022 sampai Juni 2025. Hutang pokok nyokap gue tetap 1,6 M yang harusnya jadi 1,1. Seharusnya 1,1 tapi tetap 1,6 M karena kesalahan mereka. Itu udah gue disclaimer kesalahan mereka ya. Pihak bank ngaku kalau ada kesalahan mereka di sini, sistem mereka masukin ke sistemnya salah. Di bulan tadi gue dijelasin ya, Juli 15 juta tapi mereka nagihnya 13 juta. Otomatis gue punya saldo 1 juta lebih nih. Sampai akhirnya saldo gue mengendap terus karena mereka tetap narikin 13 juta. Padahal duit udah gue serahin sesuai sama setoran yang seharusnya. Nah, ini mereka nyalahin keluarga gue karena dianggapnya kita tahu dari awal kalau 13 juta kenapa nggak ngomong. Lucu sebenarnya, karena kalau gue tahu dari awal ngapain gue nyetor 15 juta, gue nyetor 25 juta ngapain? Ya gue setor 13 juta aja lah, dengan duit sisanya gue pakai, ya kan? Itu pertama lucunya. Terus
dianggapnya kita santuy-santuy aja. Iya, gue ngerasa gue santuy. Tapi gue aja baru tahu 13 juta ini bunganya aja, tapi tidak mengurangi pokok gue. Ya jelas-jelas pas ketemu itu. Selama ini tuh karena gue emang gue menyadari gue nggak aware. Gue menyadari gue udah capek banget urusan ini, tapi gue nggak nyangka kalau misalnya ini tuh pokok gue nggak berkurang sama sekali, coy. Dia ngerasa kan kalian diuntungkan di sini. Iya, gue diuntungkan karena selama setahun gue nggak bayar masih bisa ke cover. Tapi udah keuntungannya cuma itu doang. Lah selanjutnya rugi, ya kan? Yang harusnya gue pokoknya berkurang, gue cuma dibayarin bunga doang, ya. Terus apa lagi ya? Gue kan ngerasa ini kesalahan terbesar dari pihak bank ya. Karena gue ngerasa gue yang paling dirugikan di sini. Kalau pihak bank cuma ngajuin 13 juta, mereka ruginya apa sih? Di ending gue harus tetap bayar juga itu pokok. Kalau pokoknya nggak kebayar di 2028, mereka akan kenain bunga lagi dan denda. Mereka ruginya apa? Ya kan? Mereka bilang ini kemungkinan mereka akan diaudit karena kesalahan mereka ini. Gue bodo amat, terserah lu udah pada. Gue ngerasa ya gue di sini dirugiin paling besar, guys, paling besar. Karena nih ya, mereka bilang ada 400 juta yang ketahan, yang tidak terbayar dari 2022 sampai 2025 itu karena kesalahan mereka, dan itu gue harus bayar. Gimana caranya, guys? Gue aja bayar cicilan 37 juta aja ngerasa ngap, gimana gue harus bayar 400 juta itu. Terus karena gue ngerasa ini kesalahan terbesar dari pihak bank, gue berusaha menerima, tapi gue minta kompensasi. Ada nggak sih dari pihak bank mau ngasih kompensasi? Karena ini kesalahan kalian loh. Setidaknya misalnya dibantu deh, gue relaksasi atau gimana, dibantu deh cicilannya diringanin. Kan ini kesalahan terbesar pihak kalian. Gue yang merasa paling dirugiin di sini. Karena walaupun kalian tentuin 13 juta sampai periode cicilan gue berakhir, pokok gue kan tetap segitu. Terus gue udah nanya pula, pokok gue bakalan kena bunga lagi nanti. Tuh, keuntungan keluarga gue apa? Di posisi gue jujur udah gak tahu harus gimana lagi. Gue pengen jual aja propertinya, gue udah gak mau urusan sama bank apapun lagi. Sebenarnya ada opsi, gue gak tahu ya opsi ini masih bisa apa enggak untuk pindah bank take over, karena selama proses relaksasi atau 1 tahun setelah relaksasi, pihak bank tuh gak bisa ngasih. Pihak bank lain udah gue tanyain berkali-kali, bank lain gak bisa kalau setelah relaksasi tuh ngajuin take over, gak bisa. Jadi kayak gue udah ngerasa gue udah di posisi kartu mati dari sejak 2022. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain selain jual. Kalau gak dijual, gak bisa bayar, disita, kayak gitu. Makanya gue mengusahakan banget, setiap orang gue mintain tolong, kalau kalian punya teman yang bisa beli ruko gue, please bantuin jualin ruko gue. Gue benar-benar udah hopeless, udah gak tahu lagi harus gimana. Di posisi gue pernah, saking hopelessnya gue pernah nge-DM semua orang yang gue ngerasa mampu, kayak misalnya influencer, artis, itu gue pernah DM-in, tapi gue tahu gak bakal dibalas sebenarnya. Cuma ya lu di posisi lu udah gak tahu harus gimana lagi, gue minta dibeli ruko gue gak minta duit, gue minta dibeli ruko gue aja. Setidaknya itu meringankan beban gue, dan gue gak pernah minta duit sama orang. Mungkin ketika gue update ini, gue yakin bakalan ada pemikiran negatif ABCDE membandingkan cerita lu tuh gak ada apa-apanya dibanding cerita gue atau gimana. Tapi please, kalau ada yang berniat ngetik itu mendingan gak usah, karena bukan itu yang saat ini gue butuhkan. Gue butuh insight baru, gue harus gimana kalau gini. Gue penasaran sih, gue pengen coba lagi nanti tanya ke bank lain. Tapi kalau bisa, gue lebih kepengen ini rukonya dijual aja. Lebih kepengen itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang punya teman yang memang mencari ruko di Tanjung Duren 4 lantai, boleh ya bantu share ke teman kalian. Dan kalau bisa ini juga di-share biar engagementnya naik, biar orang-orang bisa melihat. Please kalian aware sama apa yang kalian pinjam ke bank. Gue nggak tahu ini kasusnya ke gue doang atau ke yang lain juga. Karena kasus gue terlalu santai nih. Ini kan yang di auto debit itu setiap bulan itu dari rekening giro, dan nyokap gue tuh nggak punya mutasi rekening atau m-bankingnya untuk rekening ini. Gue nggak tahu sih kalau rekening giro karena gue nggak pernah punya juga. Jadi nyokap gue nggak pernah tahu untuk hal ini. Kita juga nggak pernah tracking karena ya buat apa? Menurut gue bayar segini, ya udah gue setoran segini. Kalau mereka bilang nggak kurang, ya udah gue nggak bakal tambahin tuh saldonya. Ternyata karena gue yang terlalu santuy begitu, ada kejadian begini yang ujung-ujungnya merugiin gue. Jadi please tolong banget, kalau ini lewat di kalian, tolong banget share, atau kalau kalian komen boleh, tapi please kalau kalian pengen komennya negatif, kalau bisa nggak usah. Itu bukan sesuatu yang gue butuhin saat ini. Masih banyak, guys. Semoga tidak ada lagi yang kejadian kayak gini ke kalian ya. Cukup gue aja. Dan buat tim apa namanya ya, orang-orang yang membantu ekonomi keluarganya, semangat guys. Gue tahu capeknya kayak gimana, gue tahu kesalnya kayak gimana, gue tahu muaknya kayak gimana. Semoga kita semua dikuatkan.